Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel SF2H Design. Jadi kawan-kawan, pada tutorial kali ini kita akan coba membuat sebuah bendera seperti ini dengan menggunakan beberapa tools yang ada di Adobe Illustrator CC 2018. Bagaimana cara membuatnya? Silahkan simak video ini sampai akhir. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial terbaru dari channel SF2H Design. Oke kawan-kawan, kita mulai saja tutorialnya. Seperti terlihat pada layar monitor, saya sudah memiliki satu buah objek bendera. Seperti biasa, untuk memulai tutorial kita akan membuka file, kemudian new document. Nah, dan artboard yang saya gunakan pada kali ini berdimensi 2850 dikali 1600 pixel, kemudian klik create. Oke, saya akan tarik saja vektor bendera yang sudah saya buat ke artboard yang baru dan kita akan coba membuatnya. Untuk tahap awal pembuatan bendera, kita klik rectangle tool, kemudian bikin ukuran rectangle dengan ukuran 437 dan tingginya 360 pixel, kemudian klik OK. Kemudian kita rubah warnanya, kita pakai eyedropper tool, kita sesuaikan dengan bendera yang telah dibuat. Oke, seperti ini. Kemudian langkah kedua, kita akan membuat bintang-bintangnya ya. Caranya, klik agak lama di rectangle tool, kemudian di sana terlihat start tool, ditahan shift-nya agar ukuran bintangnya proporsional. Oke, seperti ini. Kemudian kita rubah warnanya menjadi warna putih. Oke. Untuk ukuran bintangnya, kawan-kawan bisa menentukan sendiri. Tapi pada tutorial ini saya akan membuat ukuran bintangnya dengan ukuran horizontalnya 32 pixel dan vertikalnya 30 pixel. Oke. Kemudian kita tempatkan bintangnya pada bagian rectangle yang telah tadi dibuat. Oke, seperti itu. Kemudian klik dua kali pada selection tool dan rubah jarak horizontalnya menjadi 75 pixel. Kemudian vertikalnya dirubah menjadi 0 pixel. Pastikan previewnya dinyalakan ya, seperti ini. Kemudian diklik copy, kemudian pada keyboard diklik Ctrl D untuk menduplikatnya sampai 6 kali seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan menseleksi bintangnya, kemudian ditekan shift agar rectangle-nya tidak ikut terseleksi, diklik kanan dan di group. Oke, setelah di group kita kembali ke selection tool, diklik dua kali, kita akan mengcopy ke bawah. Jadi horizontalnya dibuat 0, kemudian untuk vertikalnya dibuat menjadi 70 pixel dan di preview dulu seperti ini. Kemudian klik copy dan lagi tekan Ctrl D di keyboard untuk menduplikatnya sampai 5 kali. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat bintang yang berada di tengah-tengah sini. Langkahnya adalah ini kita ungroup dulu bintang ini, kemudian kita ambil 5 bintang, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita geser ke bagian bawah sambil ditekan Alt ya, seperti ini. Kemudian kita group kembali, tekan kanan terus di group, tekan dua kali di selection tool, horizontalnya dirubah menjadi 0 pixel dan vertikalnya dirubah menjadi 70 pixel. Klik preview seperti ini. Kalau sudah pas, silakan tekan copy dan diduplikat kembali sebanyak 4 kali ya, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kalau sudah selesai langkah ini, kita seleksi semuanya, kemudian tekan shift agar rectangle-nya tidak terseleksi, kemudian klik kanan dan di group semua bintangnya. Oke, sekarang kita akan
membuat bintangnya agar berada tepat tengah-tengah di rectangle yang telah dibuat. Caranya, seleksi semuanya, kemudian ditekan yang rectangle-nya, baru di align center untuk vertikal dan horizontalnya. Oke, seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita akan membuat grup antara rectangle ini dengan bintang yang telah tadi dibuat. Caranya, seleksi semuanya, kemudian klik kanan dan di grup. Oke. Sekarang kita akan membuat rectangle untuk menempatkan strip-strip merah dan putih ini. Caranya, klik rectangle tool, kemudian tempatkan pointer di sini, di ancor yang paling ujung sini, kemudian diklik saja, dan saya akan memberikan ukuran 960 pixel dikali 566 pixel, kemudian klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Kita kebelakangkan saja rectangle yang ini, klik kanan, kemudian arrange dan send to back. Kita rubah warnanya menjadi warna merah dengan menggunakan eyedropper tool. Oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat strip untuk bagian yang merah-merah ini ya, seperti ini. Caranya, klik rectangle tool, kemudian diklik saja. Untuk stripnya saya akan beri ukuran 960 pixel dikali 45 pixel, kemudian diklik OK. Kita rubah warnanya menjadi warna putih seperti ini, kemudian dibawa ke rectangle yang merah, diseleksi keduanya, kemudian ditempatkan di tengah-tengah align horizontal ya, ini yang ini nih. Oke, sekarang kita akan mengcopy ke bawah sebanyak 6 kali. Caranya, diklik stripnya, kemudian ke transfer ke selection tool seperti itu, kemudian untuk horizontalnya kasih angka 0. Untuk vertikalnya, karena ini akan dibuat menjadi 6 strip, cara mudahnya yaitu kita bagi saja tinggi dari rectangle yang warna merah ini, yaitu 566 dibagi dengan 6 kali, kemudian di preview terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Setelah itu kita copy dan tekan Ctrl D untuk menduplikat sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Oke. Karena ini ukuran posisinya belum pas, kita select stripnya. Ini jangan lupa rectangle-nya di non select, kemudian diklik kanan di group. Nah, kita seleksi keduanya, ditekan yang rectangle yang merah, kemudian di align horizontal dan vertikal. Nah, sehingga posisinya akan menjadi seperti ini, terbagi pas ya. Kemudian di klik stripnya, di arrange to send to back. Bukan send to back, arrange send backward. Nah, seperti ini. Oke, benderanya sudah jadi. Sekarang kita select semuanya, kemudian diklik kanan dan di group. Langkah selanjutnya kita akan membuat bendera ini terlihat seperti 3 dimensi, seperti berkibar-kibar lah begitu. Contohnya seperti pada gambar ini. Nah, seperti ini. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita select benderanya. Ini kan sudah di grup tadi ya. Di select benderanya, kemudian kawan-kawan pergi ke object, kemudian ke envelop and distort, terus make with wrap, diklik. Nah, kawan-kawan di bagian ini dipilih bagian flag ya. Nih bagian flag seperti ini. Untuk bentuk benderanya kawan-kawan bisa sesuaikan sendiri dengan desain yang akan dibikin. Misalkan dirubah horizontalnya akan seperti ini. Ini slidernya bisa dirubah-rubah lah seperti yang kawan-kawan inginkan. Untuk horizontalnya saya memilih dengan 40%, kemudian untuk vertikalnya saya pilih dengan 4%. Ini ya. Nah, ini horizontalnya 40, vertikalnya 4%. Kemudian oke, oh ya, jangan lupa ini previewnya dinyalakan ya, supaya terlihat langsung perubahannya. Kemudian klik OK. Nah,
Setelah seperti ini, kita akan mengekspandnya terlebih dahulu. Pergi ke bagian diseleksi dulu, pergi ke bagian objek, kemudian di-expand. Ini dicentang semua objeknya sama filenya, kemudian klik OK. Nah, setelah ini kita akan menduplikat benderanya dengan cara diklik, kemudian ke objek, ke edit, di copy dan di paste in front. Kawan-kawan juga bisa pakai shortcut di keyboard ya, kalau yang sudah tahu. Kemudian ini kita pisahkan dulu seperti ini, dan kita pergi ke Pathfinder dan di Unite. Nah, hasilnya kan seperti ini. Kita tekan kembali ke bendera yang tadi dibuat seperti ini. Agar pas ukurannya, ini diseleksi semua, kemudian diklik yang bendera warna putihnya, di align center dan horizontal, sehingga dia akan pas menimpa bendera yang di belakangnya. Nah, untuk bagian putih ini kita akan merubah transparansinya menjadi multiply, sehingga akan transparan seperti ini. Tetap masih di select, kawan-kawan pergi ke bagian objek, kemudian create gradient mesh. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk kolom dan barisnya kawan-kawan bisa rubah di sini ya, sesuai kebutuhan. Di sini bisa dirubah, diperbanyak atau di sedikit. Saya di sini memakai kolomnya 7 dan row-nya memakai 3. Kemudian klik OK. Oke, setelah gradient mesh-nya dibikin, kita akan menseleksi masing-masing anchor point ini. Yang ini menggunakan direct selection tool. Yang ini kita akan mulai dari sebelah kanan dulu. Ini posisinya di bawah, jadi kita akan memberi warna yang gelap ya. Kita select satu-satu sambil menekan shift di keyboard. 2, 3, 4. Kemudian ke swatch panel dan diberi warna yang gelap. Nah, seperti ini. Kawan-kawan bisa menentukan sendiri ya gelap terangnya. Yang penting memakai warna hitam sampai putih. Ini untuk bagian ini. Kemudian untuk bagian berikutnya diklik kembali seperti langkah yang tadi. Ini beri warna yang lebih terang seperti, nah ini misalkan kurang terang. Nah ini, kemudian terus saja ulangi langkahnya seperti tadi, disesuaikan dengan bentuk benderanya ya. Kalau yang bagian atas dia lebih putih, bisa dikasih warna ini putih-putih. Kemudian semakin menurun. Untuk gelap terangnya kawan-kawan bisa berimajinasi, berkreasi sendiri untuk menentukan gelap terangnya ya. Langkahnya sama aja, menggunakan direct selection tool sambil ditekan shift seperti ini. Pilih lagi, pilih lagi, pilih lagi. Ini saya kasih putih. Untuk ujung ini saya kasih warna yang gelap agar mengesankan dia ada di bagian bawah seperti ini. Nah, oke. Oke, seperti ini. Sekarang kita seleksi semuanya agar bagian gradient mesh-nya menyatu dengan bagian bendera. Diseleksi semua, kemudian diklik kanan dan di group. Oke, tahap pembuatan benderanya sudah selesai. Sekarang kita berlanjut ke tahap pembuatan background. Ini bendera yang tadi dibuang aja, udah di delete. Nah, seperti itu. Ini benderanya kita pindahin ke sini. Kita akan kasih warna background sesuai dengan rectangle yang kecil ini ya, warna biru. Kita klik rectangle, kemudian taruh pointernya di anchor point yang pojok sini. Kita kasih ukuran sesuai dengan background, sesuai dengan artboard yang tadi kita buat. 2850 dikali 1600 pixel, kemudian diklik OK. Nah, kita sesuaikan warnanya, kita cari warna biru. Nah, saya pakai warna ini, kemudian diklik OK.
seperti ini benderanya di arrange dan bring to front. Untuk ukurannya agar benderanya sesuai proporsional, untuk ini ditekan shift ya di keyboard seperti ini. Kawan-kawan bisa menentukan sendiri sesuai dengan desain yang diinginkan. Oke, seperti ini. Kemudian ini bisa diduplikat untuk dekorasi berikutnya sambil ditekan Alt, dirotasi seperti ini, begini, ditarik ke bawah. Ini nggak usah ditekan shift, tergantung kebutuhan kawan-kawan. Seperti ini. Kemudian diturunkan opacity-nya di bagian transparansi sesuai kebutuhan ya. Saya menggunakan opacity-nya menjadi 34. Nah, akan terlihat seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat shadow dari bendera yang ini. Sebenarnya ini langkahnya terbalik ya, cuman kepalang kerekam nih udah. Sekarang kita bikin shadow-nya agar terkesan 3 dimensi. Ini kita duplikat dulu, kemudian di ungroup, gradient mesh-nya di delete seperti ini. Terus yang ini kita bikin menjadi menyatu semuanya karena akan dibikin shadow untuk bendera yang ini. Caranya ke Pathfinder, kemudian diklik yang unite. Nah, seperti ini. Kemudian warnanya kita rubah menjadi abu-abu dan transparansinya dirubah menjadi multiply. Tekan ini. Nah, nanti diatur saja sama kawan-kawan posisinya yang pas. Yang pasti ini yang bendera yang ini di arrange dan bring to front. Nah, seperti ini. Nanti untuk bayangannya disesuaikan saja sendiri. Ini bisa ditarik tanpa tekan shift. Pokoknya dibayang-bayangin lah. Ini kayak bayangan gitu nih. Simpen kayak gini. Nah, oke kan? Nah, kayak gini. Terus di grup aja biar gampang digeser-gesernya. Tekan shift, kemudian klik kanan dan di grup. Oke. Nah, supaya ini artboardnya rapi, caranya kita akan menggunakan clipping mesh. Ini diklik yang background birunya, kemudian ke edit, copy, kemudian paste in front. Nah, masih diseleksi, diklik kanan, kemudian ke arrange, bring to front. Nah, seperti ini. Nah, untuk melakukan clipping mesh, kawan-kawan seleksi saja semuanya seperti ini, kemudian klik kanan dan diklik make clipping mask. Nah, oke, sudah jadi. Oke, pembuatan benderanya sudah jadi dan backgroundnya sudah jadi. Ini kalau dimasukkan ke Microstock insya Allah diterima ya, karena ini menggunakan gradient mesh dan ini shadownya menggunakan warna solid, jadi insya Allah akan diterima. Oke, sekian pembuatan tutorial membuat bendera dengan menggunakan gradient mesh. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, bisa mensupport dengan cara subscribe dan menyalakan bel notifikasinya. Jika ada pada bagian video yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya. Oke, sekian tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.